Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan meletakkan namanya atas orang Israel. Lihat itu, itulah arti berkat Bapak Ibu. Sangat mendalam dan luas. Itulah sebabnya jangan anggap remeh ketika seorang anak kecil dibawa ke rumah Tuhan yang kita sebut dengan gereja, lalu diberkati di gereja. Bukan gerejanya yang menjadi berkat Bapak Ibu. Itu hanya tempat, tetapi Tuhan yang langsung memberkati anak-anak itu. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menyerahkan anaknya kepada Tuhan? Bawalah ke rumah Tuhan, supaya Tuhan yang berkuasa menjadi Bapa sesungguhnya, menjadi orang tua sejati atas anak itu. Lihat siapa yang disuruh Tuhan memberkati? Para imam. Para imam menjadi wakil Tuhan dalam memberikan berkat. Kata berkat memiliki makna yang sangat mendalam. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bapak Ibu, sebagaimana Allah Israel menetapkan tugas para imam yang ditunjuk sebagai wakil-wakil Allah di bumi, mereka harus memberkati umat. Demikianlah dengan orang tua. Rupa-rupanya bukan hanya imam yang menjadi wakil Allah di bumi. Orang tua adalah wakil Allah di bumi. Orang tua haruslah mengedangkan tangan mereka di atas kepala anak-anak mereka, supaya Tuhan pencipta langit dan bumi memberkati mereka. Bapak Ibu, catatan sejarah di Perjanjian Lama berdasarkan Alkitab. Kejadian 24 ayat 67. Ishak sudah bertambah besar. Usianya sudah dewasa. Dia akan menikah. Alkitab mencatatkan, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka, dan kemudian Ishak dihiburkan setelah Sara ibunya meninggal. Dari ayat ini muncul satu pertanyaan Bapak Ibu. Siapakah yang memberkati Ishak dan Ribka ketika mereka menikah? Alkitab tidak pernah mencatatkan bahwa yang memberkati mereka adalah imam. Bukan Bapak Ibu. Yang memberkati mereka adalah kedua orang tua. Itulah sebabnya ketika seorang anak akan menikah, mereka meminta restu. Restu itu nama lainnya adalah berkat. Meminta izin dari orang tuanya. Papa, Mama, saya mau menikah dengan pasangan saya. Berikan saya restu. Artinya berkati kami. Jadi siapa yang memberkati Ishak dan Ribka? Abraham, Bapak Ibu. Orang tuanya. Jadi, saya merinding. Bapak Ibu, tidak main-main menjadi orang tua. Sebagaimana imam adalah wakil Allah di bumi, Anda dan saya yang punya anak adalah wakil Allah. Tangan kita ada di atas kepala mereka secara tidak langsung. Orang tua menjadi saluran berkat Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Maka orang tua harus memiliki peran seperti Yesus, yaitu orang tua yang berbelas kasihan. Markus mencatatkan Yesus memeluk anak-anak. Yesus meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak
dan Yesus memberkati anak-anak. Untuk sebagian kita, anak-anak kita sudah punya anak-anak, yang artinya cucu-cucu kita. Anak-anak kita sudah bertambah besar, dewasa, mengerti arti kehidupan, susah dan senang, sakit dan sehat, kaya ataupun miskin. Anda dan saya semakin menua. Seperti Pak Sunario dan Ibu sudah 80 tahun. Apakah sudah punya cicit? Tetapi satu hal yang pasti, ketika usia kita semakin menua, ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, betul Tuhan yang memberkati anak-anak, cucu-cucu kita. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan menjadikan kita wakilnya di atas bumi ini untuk memberkati mereka. Sekalipun Pak Sunario sudah 80 tahun, perhatikan baik-baik realita yang ada. Pak Sunario akan lebih memperhatikan cucu-cucunya daripada anak-anaknya. Bukan anak-anak dikesampingkan, tetapi itulah uniknya anak-anak. Sehingga Yesus memeluk, Yesus mengulurkan tangan di atas kepala mereka dan memberkati mereka. Ketika tangan orang tua terulur di atas kepala anak-anak, ada satu pergumulan yang mungkin terjadi, yaitu orang tua diposisikan sebagai wakil Allah yang mempunyai otoritas dari Tuhan. Ketika anak Anda, ketika cucu Anda, sekalipun anak Anda sudah mempunyai anak-anak yang adalah cucu-cucu Anda, cucu-cucu kita, adakah kita gemetar ketika memberkati anak-anak Tuhan itu? Bapak Ibu, letakkan tangan kita di atas kepala mereka. Apakah Anda tidak merasa gemetar ketika kita memberkati anak-anak Tuhan itu? Adakah kita memberi yang terbaik kepada anak-anak Tuhan itu? Kata memberi yang terbaik artinya kita diajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik di kemudian hari. Percayalah Bapak Ibu, ketika tangan kita ada di atas kepala mereka, bibir ini akan gemetar ketika kita berkata, Tuhan, berkati anak-anakku. Tuhan, berkati cucu-cucuku. Adakah anak-anak Tuhan itu bergantung kepada kita sebagai wakil Allah? Perhatikan bagaimana anak-anak itu membutuhkan kita. Mereka sangat berlindung di kepak tangan kiri dan kanan kita. Begitulah kita seharusnya menjadi anak-anak Tuhan. Kita perlu Tuhan sebagaimana anak-anak, cucu-cucu kita membutuhkan kita. Adakah kita dan anak-anak bergantung kepada Tuhan? Bapak Ibu, bangunlah di malam hari ketika anak Anda sedang tertidur pulas. Duduk di sampingnya. Taruh tangan Anda di atas kepala mereka. Doakan mereka. Engkau akan bergemetar, Bapak Ibu. Dan ketika dia bangun, dia akan memeluk Anda. Dia akan melihat bahwa ada Tuhan di dalam orang tuanya. Lukas 18 ayat 17 sebagai slide yang terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sorga memberikan otoritas kepada orang tua menjadi wakilnya di atas muka bumi. Tuhan mau
melalui orang tua, kerajaan Tuhan ada di dalam rumah tangga setiap keluarga. Orang tua akan membawa kerajaan Allah di dalam dan diperlihatkan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Kata kerajaan Allah, bila mana kita terjemahkan, setelah saya membacanya lebih dalam, maka kerajaan Allah mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, Tuhan Allah itu sendiri yang diwakili oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain, ketika Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, maka orang tualah yang akan memperkenalkan Tuhan itu sendiri kepada anak-anaknya. Boleh jadi kita terbatas, kita tidak mengenal Tuhan dengan sempurna, tetapi dengan bantuan Roh Kudus, anak-anak melalui cerita kita, melalui pemberkatan yang kita berikan, maka mereka akan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Yang kedua, kata kerajaan Allah adalah kuasa Tuhan yang sedang bekerja di antara manusia. Dengan melalui keberadaan ayah dan ibu sebagai wakil Tuhan, kita terus mengajarkan kepada anak-anak, cucu-cucu kita, bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka mereka akan melihat Tuhan sangat besar. Dan yang ketiga, kata kerajaan Allah artinya kerajaan yang akan datang pada saat Yesus datang kedua kali. Yesuslah Raja segala raja. Adakah ketiga hal ini kita tampilkan di dalam rumah tangga kita kepada anak-anak kita, sekalipun anak-anak kita sudah punya anak-anak? Dan yang terakhir, seperti seorang anak kecil. Kata anak kecil, bahasa Yunaninya teknon. Dan setelah saya membacanya, arti teknon memberikan pemahaman yang jauh lebih luas, sehingga orang tua harus memiliki sifat seperti seorang anak kecil. Sehingga orang tua dan anak-anak kecil memasuki kerajaan sorga. Yang pertama, memiliki kepolosan dan kepercayaan. Kedua, memiliki daya tarik tersendiri. Dan ketiga, memiliki keterbergantungan kepada orang tua. Seperti inilah yang Yesus harapkan kepada kita yang sudah dewasa, yang namanya orang tua, menjadi anak-anak Allah. Seorang anak kecil memberikan pelajaran bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah yang hadir di rumah tangga kita masing-masing. Kita belajar dari anak kecil yang Tuhan titipkan kepada kita. Sebagaimana mereka polos dan percaya, sebagaimana mereka punya daya tarik tersendiri. Perhatikan anak Bapak Ibu, perhatikan cucu-cucu kita. Sebagaimana mereka memiliki keterbergantungan kepada kita, demikianlah seharusnya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun pelajaran malam ini singkat dan sederhana, jadilah orang tua yang memberkati. Bapak Ibu, saya menggunakan bahasa yang gaul. Ulurkan tangan kita ke atas kepala mereka, maka kita akan belajar menjadi wakil Tuhan yang lebih baik, dan kita akan memiliki sifat seperti anak kecil yang Tuhan harapkan. Semoga rumah tangga kita menjadi kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati.